Nuril TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami, masih dengan rekan saya Naila dan saya Kila. Kami siswi SMA IT Nurul Ilmi Jambi dalam program terbaru Nuril TV, Bestnya Podcast. Oke, ini kan hari pertama kita masuk sekolah offline ya. Kita tatap muka lagi setelah sekian lama kita daring nih, Nay. Ya benar. Jadi akhirnya surat keputusan dari pemerintah keluar juga kalau SMA sederajat sudah boleh belajar tatap muka ya. Jadi gimana nih kesan pesannya? Apa ya? Excited ya? Excited. Sebenarnya iya, tapi yang pasti mungkin kita mulai adaptasi baru lagi gitu kan. Mungkin ya teman-teman dulu waktu kita online ya, ketika bangun tidur langsung Zoom gitu kan, atau bisa melakukan aktivitas lainnya sambil belajar sambil Zoom gitu kan. Mungkin kita makan gitu kan, atau mungkin yang rebahan gitu kali ya. Ya, not gonna lie, kita semua pasti pernah dong melakukan itu. Jadi mungkin kalau offline ini kita harus memulai lagi, kita harus bangun pagi, terus juga harus mandi pagi ya gitu. Iya, sebenarnya teman-teman ya, kita itu maupun online atau offline gitu, kita itu harus tetap melakukan aktivitas seperti biasanya gitu kan. Harusnya tetap produktif, mandi pagi gitu kan. Terus tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah gitu. Kalau di Nuril nih kan kita almas surat pagi, sholat duha. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik kok malah ditinggalkan gitu ya. Benar. Seharusnya kita tetap melakukan, tetap semangat teman-teman gitu sih gitu. Oke. Jadi nih itu ya. Hari ini kita mau bincang-bincang mengenai apa nih? Kemarin kan kita mengenai digitalisasi ya. Ya, oke, hari ini kalau hari ini topik kita kayaknya yang relate ke anak remaja zaman sekarang. Kita pengen ngomongin masalah cita-cita. Wah, cita-cita. Menarik sekali ya mengenai cita-cita gitu. Mulai dari masa kecil. Kita pasti punya dong impian masa kecil. Kalau Naila sendiri tuh apa sih? Impian masa kecil ya. Impian masa kecil itu kebanyakan itu sama ya. Mungkin waktu kita SD itu kebanyakan anak-anak pasti kepingin jadi dokter, ya kan? Keren gitu kan, pakaian dokter tuh keren gitu. Terus kayak di BTS kan cita-cita dokter gitu ya, kan. Bener. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, masuk akhirnya, SMP dan ternyata menyadari sesuatu gitu. Karena memang di SMP kita ketemu dengan pembelajaran yang lebih berat gitu kan. Baru ketemu lagi sama pelajaran eksak kayak biologi, kimia, fisika juga. Jadi mungkin lebih tergambar gitu kan, kehidupan dokter itu gimana sih? Kayaknya enggak dulu. Kayaknya enggak dulu gitu. Jadi semenjak SMP itu kayak nggak tahu cita-cita gitu ya, nggak tahu mau jadi apa tuh belum terpikir. Apalagi semenjak SMA kan pelajarannya kok semakin rumit gitu. Dilihat dari nilai juga, nilai pas-pasan. tapi bersyukurnya ya, waktu SMA itu kalau Naila menyadari sesuatu sih teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada satu buku, judulnya itu Sejenak Hening. Ya, jadi di buku itu ada quotes gitu, dia bilang gini. Jangan sampai kita sibuk memikirkan masa depan, mengkhawatirkan masa depan, tetapi kita melupakan yang namanya ketenangan. Benar. Jadi padahal kita itu hidup di masa sekarang, teman-teman. Ya, kita hidup di masa sekarang. Jangan sampai pikiran kita itu terlalu terbawa di masa depan, apalagi masih terperangkap di masa lalu gitu kan. Aduh, belum move on bahasanya gitu. Ya, jadi sederhananya itu ya teman-teman, kita itu harus memulai bahagia itu mulailah dari sekarang. Iya, benar. Ya, tersenyumlah dari sekarang gitu. Benar banget itu. Jadi sederhananya itu gini, dulu ya, ingat ya Kila, dulu waktu itu kita zaman-zaman HP BB, ya kan, gitu kan. Terus kita kepingin gitu memiliki itu gitu. Terus waktu kita punya itu senang. Tapi senang setelah itu muncul varian baru Android gitu kan.
Terus kita pengen lagi punya itu gitu kan, kepingin lagi. Setelah kita punya, kita merasa senang. Lalu ternyata apa yang terjadi? Muncul lagi varian-varian baru. iPhone, iya. iPhone ya. Dan iPhone itu bukan cuma satu gitu, tapi banyak. Setiap gitu tahun kan. tuh ada aja keluar setiap kan. tahun itu ada. Dan itu gitu. pasti nanti kita pengen lagi, pengen lagi gitu. Jadi kapan sih kita itu merasa puas dan bahagia gitu? Mungkin teman-teman kita berpikiran saya ketika mencapai cita-cita, ketika saya sukses, ketika saya mencapai tujuan saya akan merasa bahagia. Lalu pertanyaannya siapa yang bisa menjamin itu gitu? Iya, benar Iya kan? banget. Kita selalu menunda untuk bahagia gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bahagia itu dari pikiran kita, ketenangan hati kita. Mulailah bahagia dari hari ini teman-teman. Dari gitu sekarang ya. Dari juga. sekarang gitu ya. Sekarang juga ya gitu. Oke. Kita kan membicarakan soal cita-cita nih. Kalau cita-cita kita lekat dengan passion. Passion sendiri itu apa sih passion? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu sih teman-teman, apa sih itu passion? Jadi passion itu hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita cintai dan kita ahli dalam melakukan itu, gitu ya. Iya. Contoh nih Kil, apa sih contohnya kalau passion ya? Mungkin kayak Ustadz Wasril, Iya kan? passion Ustadz Wasril mungkin di videografi, ya kan Tat? Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman passion gitu. Jadi ketika kita melakukan itu kita enjoy gitu kan, merasa senang, bahagia karena itu hal yang kita cintai. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya kita sendiri tuh, nih kita ngomongin masalah kita berdua juga ya sebenarnya di sini. Kalau Kila sih sebenarnya masih bingung ya, Nay. Iya, bingung ya. Bingung. Sebenarnya ini passion saya tuh apa gitu. Iya, passion. Ya. Hobi saya tuh apa gitu. Jadi mungkin kayaknya Naila punya tips dan trik nih. Oke, tips dan trik mengenai passion untuk menemukan passion ya. Oke, ada tips nih teman-teman untuk passion. Oke. Teman-teman bisa membuat list pertanyaan nih. List pertanyaan itu sebanyak 30 pertanyaan. Jadi sesuai dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Itu teman-teman menjawab pertanyaan itu 1 hari 1 pertanyaan. Oke. Jadi teman-teman mulai dari tanggal 1 di awal bulan, jawab pertanyaan mulai dari hobi kita apa hal yang kita sukai, yang kita cintai, hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal sederhana sih, hal-hal sederhana sampai mungkin gaya kita berpakaian atau mungkin makanan yang kita sukai gitu. Itu teman-teman rangkum dalam 1 buku. Oke, dalam 1 buku teman-teman tuliskan apa yang teman-teman rasakan gitu. Nah, dan di hari ke-30 teman-teman bisa buka dan teman-teman baca. Ya. Jadi mungkin bisa membantu ya. Dari situ kita mungkin bisa tahu passion kita tuh sebenarnya di mana gitu kan. Harapannya ya ketika kita membaca kita menyadari sesuatu gitu kan. Oh, ternyata saya suka ini gitu. Gitu sih teman-teman. Kalau Kila nih, passionnya itu apa sih gitu? Kan sudah dibilang tadi, sebenarnya masih bingung ya. Sampai sekarang masih bingung gitu. Jadi untuk sekarang mungkin Kila banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan aja sih ke diri sendiri. Jadi memang kan kita manusia yang mengetahui diri kita kan diri kita sendiri. Jadi Kila tuh pengen mengetahui gitu. Jati diri Kila sebenarnya tuh bagaimana sih? Iya. Jadi mungkin Kila banyak bertanya gitu. Sebenarnya saya ini siapa? Saya ini sebenarnya kenapa? Pertanyaan mendasar gitu ya tentang diri kita. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Kila lontarkan ke diri Kila dengan harapan mungkin Kila bisa lebih mengerti lagi gitu. Diri Kila tuh sebenarnya seperti apa gitu. Jadi mungkin untuk sekarang Kila kayak gitu sih ya. Iya, kayak gitu ya. Ya semoga segera menemukan passion kita masing-masing teman-teman. Iya benar. Oke. Jadi sebenarnya kita kan sudah ngomongin passion ya tadi. Passion. Mengenai cita-cita sendiri sebenarnya wajar banget ya Nay. Wajar banget kalau kita tuh cemas gitu mengenai masa depan. Itu wajar. Itu sesuatu yang wajar. Ya wajar ya kita cemas dengan masa depan gitu. Nah sebenarnya tuh hal-hal yang kita takut itu jangankan masa depan gitu, sekarang aja ya.
Kalau boleh jujur teman-teman gitu, saat kami podcast ini, gitu, sebenarnya kami itu juga grogi, takut gitu kan. Tetapi ketika kita tidak pernah mencoba, mencoba hal baru gitu, kita tidak berani mencoba, artinya kita tidak mau berkembang gitu. Artinya kita bisa dibilang selesai gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu memang harus berani mencoba. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita coba, bakat yang tidak pernah kita coba itu seperti chat yang tidak dibalas, ya. Apa sih rasa chat yang tidak dibalas gitu? Greget, kepo gitu ya. Kepo, tidak tahu ya apa hasilnya, itu tidak tahu gitu kan. Jadi suuzon gitu. Nah, lebih baik kita mencoba gitu kan. Dan disinilah tadi untuk menemukan cita-cita mungkin ya, kita memulai dari langkah kecil teman-teman, hal-hal sederhana gitu. Karena hal-hal besar ya, sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Iya kan? Iya, benar banget. Terus apa sih sebenarnya permasalahan remaja yang memberatkan gitu, memberatkan cita-cita? Ini kan masalah kebingungan ya. Kita ini relate ke semua remaja. Masalah cita-cita, kita bingung, kita bimbang. Mungkin salah satu faktornya ya, itu kayaknya stigma masyarakat juga kan, Jana ya. Karena kan khususnya masyarakat Indonesia itu kita punya social pressure. Opini masyarakat, yang tadi stigma masyarakat itu sangat berpengaruh lah gitu ya untuk kita. Jadi kayak misalnya tadi kita sudah menemukan passion, kita sudah menemukan passion, misalnya passion kita di A gitu, dan kita sudah pengen serius nih ke passion kita tadi. Tapi nanti pasti ada aja orang yang bilang, kok ngambilnya itu, kenapa nggak kedokteran aja, yang keren gitu ya, kenapa nggak ikatan dinas gitu. Karena stigma masyarakat tadi, mereka itu di Indonesia ya berfokus ke jurusan-jurusan perkuliahan gitu ya, yang sudah jelas prospek kerjanya ya Naya. Tapi sebenarnya teman-teman itu kembali lagi ke diri kita sendiri sih ya. Ketika kita kan gini ya, takaran kesuksesan orang itu kan beda-beda ya. Iya benar. Mungkin orang sih bisanya berkomentar gitu kan. Tetapi itu tadi balik lagi ya, ketika kita mempunyai visi hidup yang jelas, tujuan kita jelas, dan yang pasti kita punya pendirian gitu kan. Contohnya gini, mungkin ketika kita kesenangan, kalau misalnya gini kan definisi kesuksesan gitu kan. Kesuksesan itu ketika kita bisa memberikan, bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa banyak yang berhasil kita berikan gitu kan. Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, kita menemukan ketenangan, kenyamanan, kesenangan, sudah gitu. Tidak perlu sebenarnya harus mengikuti stigma masyarakat gitu. Kembali lagi ke diri kita gitu kan. Ya memang kalau berbicara soal stigma masyarakat juga di Indonesia sendiri kayaknya ini salah satu yang tidak akan berhenti ya. Jadi kalau misalnya kita terus gitu mengikuti kata-kata orang, kayaknya kita nggak bakal maju ya, Nay. Kapan kita jadi diri kita sendiri? Jadi kita memang harus mempunyai pendirian yang tinggi ya, jangan terlalu terpengaruh oleh kata-kata orang lain, opini-opini masyarakat mah nggak ada habisnya ya, Nay ya. Iya benar. Jadi balik lagi nih kasus kita cita-cita. Jadi kan sebenarnya kan pertanyaannya itu kan what are we fighting for gitu. Kita tuh sebenarnya berjuang itu buat apa gitu. Jadi sebenarnya itu kan kita kodrat manusia ya, Nay. Pada dasarnya kita itu kan berikhtiar dan tawakal gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah berikhtiar, berusaha untuk mencapai tujuan kita, nah disinilah akhirnya kita akan tawakal. Jadi tawakal itu berasal dari kata wakala yakilu, yang artinya mewakili atau diwakili. Artinya di sini kita itu meminta Allah untuk mewakili urusan-urusan kita gitu. Jadi tetap sebelum itu kita harus berusaha, baru setelah itu Allah akan bantu gitu. Dan insya Allah hasilnya pun itulah yang terbaik gitu. Itulah jalan kita dan disitulah takdir kita gitu. Iya benar banget sih. Jadi intinya teman-teman, kita itu ya nikmati saja prosesnya sekarang gitu kan dengan ketenangan. Tapi ingat, menikmati bukan berarti tidak melakukan apa-apa gitu. Benar-benar. Tetap harus berjuang, semangat gitu. Dan semoga untuk kita yang belum menemukan passion,
segera menemukan passion kita gitu, dan akhirnya mengantarkan kepada cita-cita gitu. Jadi intinya ya teman-teman, intinya itu kita ingat lagi kodrat kita sebagai manusia. Apapun masa depan kita nanti itu bagaimana, kita mau jadi apa, yang penting adalah kita manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya, Nay. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tugas kita di dunia ini bukan menjadi manusia baik gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia gitu. Yaitu tadi yang bermanfaat bagi orang lain gitu, teman-teman. Iya benar. Jadi sebenarnya kita juga membicarakan ini nggak ada habisnya ya. Topik cita-cita ini nggak ada ujungnya, dan sebenarnya juga nggak ada solusinya gitu. Iya gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Yang intinya yaitu tadi harus bermanfaat bagi orang lain, apapun profesi kita nanti. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi di sini kami juga belajar gitu. Kami membicarakan mengenai passion, cita-cita. Sebenarnya kami juga sedang berusaha mencari passion kami, menentukan cita-cita kami gitu. Jadi mari kita sama-sama berjuang, semangat gitu ya teman-teman. Ini kita sambil curhat juga ya, Curhat sebenarnya. Nah, mungkin sampai situ dulu pembicaraan kita pada topik hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Naila. Oke teman-teman, ini mengutip perkataan Sultan Syahrir ya. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ketika kita berhenti mencoba, artinya kita selesai. Stay safe and healthy buat kalian yang ada di rumah. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next one. Bestnya Podcast. Bye-bye. Nuril TV.